Hai guys, kembali lagi sama aku. Nah, di video ini aku ingin ngasih saran kepada kalian yang menurut aku tuh sangat penting banget buat kalian yang harus diterapkan atau dilakukan ketika kalian sudah aktif kuliah ataupun buat kalian yang masih SMA dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Ataupun buat kalian yang sekarang sudah mahasiswa semester 3 atau semester 4 dan kalian 3 atau 6 dan kalian belum menerapkan salah satu dari saran aku. Makanya kalian tonton sampai akhir ya. Nah, di sini ada 8 poin penting yang menurutku itu sangat penting banget yang harus kalian lakukan dan kalian terapkan ketika kalian nanti kuliah. Yang pertama yaitu kemampuan untuk beradaptasi. Jadi, ketika kalian nanti kuliah, kalian tuh harus beradaptasi dengan lingkungan kalian, dengan teman-teman, dan juga dengan lingkungan kalian waktu di kos ataupun di kampus. Karena pasti beda banget lingkungannya ketika kalian sekolah dan ketika kalian kuliah. Entah itu dari sekolahnya, dan juga dari teman-temannya ataupun dengan dosennya, dan juga dengan tata belajarnya pasti beda dengan waktu di sekolah, dan itu beda banget. Dan dan kemampuan beradaptasi ini jangan diremehkan, karena aku punya tetangga nih, dia itu lolos di UB. UB kan salah satu kampus negeri yang bagus banget kan ya, dan dia itu nggak kerasan, nggak betah, akhirnya dia itu keluar dari kampus dan sekarang di rumah kerja gitu. Kan eman banget ya, kalian tuh udah susah-susah kayak belajar, susah-susah ikut tes, apalagi di perguruan tinggi kayak UB kan itu bagus banget, bisa ngalahin beberapa ribu orang, beberapa ribu mahasiswa, beberapa ribu anak. Dan dia itu keterima di UB, tapi dia itu nggak sampai 1 semester, itu sudah nggak kuat, nggak betah, dan mungkin karena beda banget lingkungan di rumah dan juga lingkungan di Malang atau di kampusnya itu. Jadi buat kalian, beradaptasi dengan lingkungan itu sangat penting banget, apalagi kalian nanti kuliahnya itu di yang jauh banget dari kota kalian, dari tempat tinggal kalian, mungkin dari teman-temannya dan juga dari sekolah. Kalau di sekolah dulu waktu masih SMA itu kan teman-temannya mungkin ada di sekitar desa kalian atau tetangga desa, tapi waktu kuliah itu teman-teman kalian itu ada yang luar Jawa, luar Pulau Jawa, ada yang dari berbagai kota, bahkan juga ada yang dari luar negeri. Jadi beradaptasi dengan lingkungan, apalagi teman, itu sangat penting buat kalian. Nanti kalian bisa kayak jalan-jalan, mengenali kampus kalian, fakultas A, fakultas kayak tarbiyah, fakultas Usuluddin, dan yang lainnya. Dan kalian juga wajib banget dan harus banget untuk mengunjungi perpustakaan di kampus kalian. Khususnya buat kalian mahasiswa Winsah, sebenarnya tuh aku pengen banget kayak ngevlog tempat-tempat yang biasanya anak Winsah kunjungi ketika jajan gitu. Nah, biasanya anak Winsah tuh jajannya di mana sih? Nah, sebenarnya aku pengen banget ngevlog gitu, ngasih tahu, tapi sekarang lagi pandemi dan juga kuliahnya online, apalagi tempat tinggalku dan juga kampus itu sangat jauh, beda kota sudah. Nanti insya Allah kalau sudah ada waktu, sudah offline lagi, aku akan ngasih tunjukin tempat-tempat seperti kantin, tempat perpustakaan, dan juga lainnya. Dan mungkin buat kalian pasti belum tahu ya, kalau Winsah itu ada kampus 2-nya. Jadi Winsah itu sedang membangun satu kampus lagi. Jadi Winsah itu punya 2 kampus 1 dan kampus 2. Penasaran kan? Poin yang kedua yaitu sekalian aku sarankan untuk mempunyai kenalan cutting. Cutting itu singkatan dari kakak tingkat atau senior kita. Khususnya kalian harus punya kenalan cutting yang satu jurusan dengan kalian. Tuh, buat apa sih Kak, dan apakah sangat penting? Menurut aku itu sangat penting. Dan kenapa? Karena kalau kalian itu ada masalah
bukan masalah sih, bukan masalah sih, tapi kayak kalian tuh ada materi yang nggak kalian pahami, atau teman-teman kalian yang satu kelas nggak ada yang paham, nanti kalian bisa tanya-tanya ke cutting kalian yang satu jurusan dengan kalian. Kan enak kan ya kalau punya cutting yang satu jurusan dengan kalian, bisa tanya-tanya tentang materi pelajaran ataupun tugas-tugas yang kalian nggak pahami, dan cutting kalian kan pasti juga pernah mengalami hal yang demikian gitu. Poin yang ketiga, aku saranin banget buat kalian, yaitu kalian punya buku catatan kecil ataupun kalian bisa tulis di belakang binder atau buku yang setiap kalian ke kampus pasti dibawa. Nah, buat apa sih? Buat mencatat tugas-tugas yang kalian dapat dari dosen, dan juga kalian dapat kayak presentasi kelompok berapa gitu. Kalau cuma diingatkan nanti kalian lupa, tapi kalau punya catatan, apalagi catatannya itu ada di buku yang selalu kalian bawa, itu insya Allah kalian pasti akan ingat. Nah, kalau aku misalnya kalau aku itu pasti tak tulis di belakang buku binder, karena buku binder itu selalu aku bawa ke kampus, dan aku itu kalau kampus cuma bawa buku binder, jadi ini semua itu jadi itu pelajaranku ada di sini. Aku bagi-bagian kan, kalau kita beli binder kan ada ini kan pembatasnya. Nah, itu pokoknya yang depan ini hari Senin aku pesannya gitu, tergantung pelajarannya sih. Biasanya itu ada mata kuliah yang nggak begitu banyak menghabiskan isi binder, nggak menghabiskan kertas ini tuh. Makanya ini tuh satu semester nih, ini tuh buku binderku semester 4 cuma segini tuh, nggak banyak kan ya, cuma segini loh. Isinya tuh kebanyakan ada di kitab atau di buku-buku presentasi gitu loh, kayak mencari jurnal dan sebagainya. Jadi kalau aku ke kampus tuh enak, hari apapun itu selalu aku bawa, karena bukuku cuma selalu ini toh. Ketika mata kuliah hari Senin, tinggal lihat belakangnya tuh, besok ada tugas apa gitu. Poin yang keempat yaitu kenalan sama wali dosennya, atau yang biasa disingkat sama waldos. Nah, setiap kampus itu biasanya beda-beda menyebutnya. Kalau kalian dulu waktu sekolah itu kan namanya wali kelas ya, tapi bedanya itu wali kelas kalau di sekolah itu kan menaungi satu kelas 40 anak biasanya, pokoknya satu kelas. Tapi kalau waktu kuliah itu cuma 5 anak atau 5 mahasiswa. Tapi juga tergantung setiap kampusnya itu beda-beda. Ada yang 5 anak ataupun juga ada yang lebih. Setiap angkatan gitu. Nah, kalian tuh harus hafal nama wali dosennya dan juga orangnya. Masa nama wali dosennya sendiri tuh nggak hafal, nggak tahu orangnya gitu. Jangan sampai salah orang ya, nanti kalau kalian minta tanda tangan ke RS, jangan sampai salah orang. Nah, gunanya waldos itu kalian bisa berkonsultasi mengenai tentang mata kuliah, ataupun ketika kalian mau mengambil ke RS-an, kalian bisa minta saran kepada wali dosen kalian. Kalau semester depan itu berapa ngambil SKS, apakah mata kuliah ini tuh diambil apa enggak, nanti kalian bisa minta saran sama wali dosennya. Poin yang kelima yaitu saran dari aku, kalian tuh harus tahu dan mengenali karakteristik dari dosen-dosen kalian ketika ngajar di mata kuliah tersebut. Nah, bagaimana caranya sih Kak tahu karakteristik dari dosen kita? Nah, caranya itu kalian harus tanya-tanya sama kakak tingkat kalian yang satu jurusan dengan kalian. Karena tipe-tipe dosen itu beda-beda. Ada dosen yang ramah, yang ngajarnya itu enak, enjoy. Tapi waktu ngasih nilai waktu ujian ternyata pelit. Ada juga dosen yang ketika ngajar itu garang, killer. Tapi ketika ujian ngasih nilainya tuh enak, dapat A semua gitu. Ada juga dosen yang jarang masuk tapi nilainya bagus. Juga ada dosen yang ketika cara mengajarnya itu cepet gitu. Nah, kalian tahu semua itu juga dari cutting kalian. Makanya kalian itu aku saranin banget di poin yang kedua, yaitu kalian itu harus punya minimal satu lah kakak tingkat yang satu jurusan dengan kalian.
Nah, aku di setiap ingin ngambil KRS-an ataupun ketika KRS-an tuh mengambil kayak milih nyusun jadwal kuliah, itu aku pasti pokoknya selalu tanya-tanya ke kadingku. Tanya apakah Kak, mata kuliah sama nahwu itu siapa yang ngajar, terus dosennya bagaimana, terus pelajarannya itu enak apa enggak, terus biasanya aku minta rekomendasi buku, apakah ada rekomendasi buku yang penting banget harus punya gitu. Nah, kalian bisa tanya-tanya sama kading kalian, ataupun nanti ketika kalian ingin skripsi, itu pasti banget membutuhkan cutting untuk menanyai tentang proposal ataupun tentang skripsi kalian. Makanya kalian tuh harus punya cutting minimal 1, nggak apa-apa. Yang keenam, saran dari aku yaitu tinggalkan kebiasaan buruk kalian pas masih di SMA. Seperti kalian tuh suka banget ngaret atau terlambat sekolah, itu jangan dibawa di perkuliahan atau di kampus, karena beda banget pokoknya kalau sekolah sama di perkuliahan. Dan juga yang kebiasaan sedang mengerjakan tugas, itu pokoknya harus ditinggalkan lah kebiasaan buruk. Poin yang ketujuh yaitu saran dari aku, kalian itu harus pandai-pandai mengatur waktu, memanage waktu. Ikut organisasi boleh, tapi jangan sampai lupa dengan kuliahnya, karena tujuan utama kalian ke kampus untuk kuliah kan pasti untuk mencari ilmu kan ya, untuk menggapai cita-cita kalian gitu. Di samping untuk mencari pengalaman, saran dari aku, kalian itu jangan memforsir seluruh tenaga kalian untuk organisasi. Pikirkan juga tentang kuliahnya juga, dan jangan sampai waktu liburan kalau di kampus negeri kan Sabtu Minggu kan libur, tapi untuk kampus swasta itu cuma minggu tok yang libur. Nah, jangan sampai waktu libur kuliah itu sampai gunakan juga untuk organisasi, dan pokoknya dipikirkan juga kesehatan kalian gitu. Nah, poin yang terakhir yang penting banget yaitu kalian jangan pernah lupa untuk selalu mengabari orang tua kalian ketika kalian mau ujian ataupun mau melakukan sesuatu. Pokoknya harus dikabari biar kalian ketika melakukan ujian itu dilancarkan. Itu aja dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian ingin tanya-tanya, silakan kalian tulis di kolom komentar ataupun kalian bisa DM di Instagram aku. Nah, buat kalian yang sekarang nonton itu mahasiswa UNSA, anak BSA, kalian bisa tanya-tanya mengenai pelajaran ataupun tanya-tanya tentang hal lain ke Instagram aku. Silahkan saja kalau mau tanya-tanya. Sampai jumpa, bye.